Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita akan memperdalam pembahasan terkait manajemen pemasaran, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jasa atau service. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan produk, yang produk kita bahas kemarin terkait dengan berbagai macam jenis barang-barang ataupun sekumpulan manfaat, ada 8. Memang kemarin kita agak banyak dominan membahas terkait dengan barang gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan bahas terkait dengan salah satu item dari produk, yaitu produk yang intangible atau yang sering kita kenal dengan istilah jasa atau service. Ketika kita ingin sukses dalam mendeliver jasa kepada pelanggan kita, maka uh, strategi yang tidak lupa untuk kita senantiasa perhatikan adalah strategi terkait dengan marketing mix. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa marketing mix itu adalah strategi di mana memadukan berbagai macam unsur-unsur pemasaran. Kalau untuk yang barang tangible, maka ada 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Ini tidak boleh tertukar urutannya ya. Maka dimulai dari produk dulu harus kita perhatikan, kemudian harga, kemudian tempat atau cara bagaimana mendistribusikan barang itu. Yang keempat adalah bagaimana mempromosikannya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang strategi mengcombine unsur-unsur terkait dengan produk yang tangible. Nah, kalau produk sifatnya intangible seperti jasa, maka marketing mix-nya tidak berhenti sampai pada 4P, tetapi 7P, yaitu produk, kembali tidak boleh tertukar, price, place, promotion, kemudian physical evidence, people, and process. Nah, ini 7P yang harus senantiasa diperhatikan ketika kita berbicara terkait dengan jasa. Maka ini ada berbagai macam breakdownnya kembali. Teman-teman bisa lebih perdalamnya. Silakan aja kalau misalnya produk itu ada fitur, quality, branding, packaging, service, warranty. Kemarin kita udah bahas ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam price, place, promotion setelah kita bahas terkait dengan jasa. Nah, kita masuk ke jasa. Nah, jasa itu apa sih? Sama halnya dengan produk yang kemarin kita katakan, dia adalah sekumpulan manfaat. Manfaat atau kegiatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak, bisa produsen gitu ya, kita namai produsen, yang pada dasarnya dia bentuknya tidak berwujud dan tidak menghasilkan satu kepemilikan, karena memang sifatnya dia tidak nampak tapi bisa dirasakan ya. Tidak bisa istilahnya tidak memiliki sertifikat kepemilikan lah gitu ya, tidak bisa diakui sebagai kepemilikan. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tentu untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan baik dari organisasi maupun individual konsumen. Nah, ketika teman-teman ingin fokus dalam jasa, artinya dalam menyediakan jasa kepada pelanggan, maka perlu kita untuk mengetahui sebenarnya core bisnis kita itu benar-benar murni di jasa atau murni di fisik ya, atau ada hybrid percampuran gitu ya. Ataukah produk yang kita jual itu lebih dominan di produk atau lebih dominan di jasa. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari produk yang kita jual. Ada 5 ya. Ada yang pure tangible good, artinya benar-benar pure murni menjual barang yang tangible, nampak seperti sabun, pasta gigi, dan lain. Kemudian juga ada tangible good with accompanying service, artinya menjual produk yang tangible gitu ya, dominannya, tetapi ditambah dengan jasa tambahan. Nah, ini seperti dealer mobil. Dealer mobil ini menjual mobil, tetapi juga menyediakan jasa pemeliharaan, perbaikan gitu ya, garansi dan lain-lain. Nah, ada juga yang hybrid. Hybrid ini bisa dikatakan tidak ada yang dominan, tetapi memang jasa dan barang yang tangible itu dikombin menjadi satu kesatuan yang memang menjadi andalan ketika seorang pebisnis atau perusahaan menjual sesuatu gitu ya. Seperti misalnya ya kita bisa katakan restoran lah ya. Ada restoran yang memang dia fokus memberikan makanan terbaiknya, khas gitu ya, tetapi ditambah juga dengan pelayanan yang luar biasa baiknya. Misalnya dia menyediakan resort yang juga bagus gitu ya, makan di tepian gunung yang sejuk dan sebagainya misalnya, ataukah makan di tengah kota yang nampak indah gemerlap lampu, atau makan di tepi pantai atau di saung hijauan sawah. Nah, ini combine antara makanan dan pelayanan ya. Pelayanan dari sisi
resort misalnya, atau pelayanan dari sisi talenta benar-benar dari para kokinya, pelayanan dari para personilnya yang luar biasa. Ini bisa disebut dengan hybrid ya. Kemudian ada juga yang fokus dominan menjual jasa sebagai produknya, tetapi ditambah dengan produk fisik tambahan. Nah, ini misalnya seperti maskapai ya, maskapai penerbangan itu fokus dalam menjual jasa sebenarnya. Nah, adapun tambahannya misalnya seperti minuman, makanan gitu ya, atau menjual berbagai macam mainan untuk anak-anak di saat pesawat sudah di atas gitu ya. Nah, ini ada juga yang menjual murni pure service, artinya benar-benar ya menjual service sebagai produk yang utama sekali gitu ya, seperti panti pijat, kemudian ada babysitter, ada psikoterapi. Nah, ini yang menjual pure jasa. Nah, ketika kita bicara tentang jasa itu ada 4 karakteristik ya. Yang pertama adalah intangibility, artinya benar-benar jasa itu tidak berwujud ya, memang cuma hanya bisa dirasakan. Yang kedua adalah variability, artinya jasa itu berubah-ubah gitu ya. Nanti kita akan perdalam lebih dalam. Yang ketiga adalah inspirability, artinya jasa itu tidak dapat terpisahkan. Dan yang terakhir adalah accessibility, artinya dia mudah hilang, mudah lenyap gitu ya. Kita bahas satu persatu. Intangibility. Nah, maksudnya gimana? Jasa itu tidak berwujud ya. Artinya bahwa jasa itu ya memang hanya bisa dirasakan, dia di-deliver dalam bentuk sebuah aktivitas kegiatan, yang aktivitas kegiatan itu memang tidak bisa diklaim dalam arti menjadi satu kepemilikan, tetapi dia benar-benar menjadi sebuah hal yang dirasakan oleh konsumen. Nah, implikasi pemasarannya ketika kita berbicara tentang intangibility, bagaimana perusahaan itu harus mampu berusaha mewujudkan ya, yang tidak berwujud itu menjadi ya bisa dalam tanda kutip lebih berwujud, tetapi dalam wujudnya bukan dalam bentuk jasanya itu yang nampak menjadi sebuah barang, bukan, tetapi coba diwujudkan dalam bentuk ya dihadirkan dalam bentuk adanya karyawan gitu ya, kemudian interior dan eksterior tempat jasa itu disediakan, kemudian peralatannya, kemudian materi dan bahan komunikasi, simbol dan sebagainya, itu menjadi salah satu hal yang bantu untuk memvisualisasikan bahwa kita memang bisnis di jasa kok. Nah, misalnya salon, mana salonnya? Nah, ini salonnya. Nah, tapi aktivitas ketika memberikan jasa itu memang tidak berwujud ya. Jadi servis yang diberikan itu ya memang bukan barang, tetapi dia coba berusaha divisualisasikan dalam bentuk penyertanya seperti karyawan yang akan memberikan jasa salon tadi, kemudian interiornya terasa bahwa memang itu salon dan sebagainya ya. Itu intangibility, artinya memang jasa itu tidak dapat. Kemudian ada variability, artinya jasa itu ya bervariasi, beragam, sangat tergantung kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disampaikan. Artinya bahwa bisa jadi hari ini ketika kita memperoleh jasa potong rambut dari karyawan yang bernama A, itu sebulan kemudian ketika karyawannya berganti ataupun waktunya berganti ya, 1 bulan kemudian, walaupun dengan karyawan yang sama, mungkin nanti pelayanannya berbeda. Di saat yang pertama kita memotong rambut, maka pelayanannya begitu ramah, jadi pelayanannya begitu menyenangkan, potongannya begitu sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena memang si Ahmad katakanlah, itu memang punya kualitas yang bagus. Tapi ketika kita datang ke salon yang sama di bulan yang berbeda, sama-sama Ahmad, tetapi Ahmad tidak memberikan pelayanan yang baik misalnya. Kenapa? Karena si Ahmad ternyata memiliki masalah gitu ya, sehingga Ahmad pada waktu moodnya kurang baik, sehingga potongannya juga kurang sempurna. Nah, ini contoh bahwa jasa itu unik ya, dia punya variability, dia punya karakteristik namanya variability, di mana dia memiliki sebuah variasi dalam penyampaian jasa itu sendiri. Jadi bagaimana implikasi pemasarannya supaya jasa ini sifatnya tadi bisa meminimalisasi adanya pengubah-ubahan atau perubahan-perubahan yang memang tidak bisa 100% fix sama gitu ya. Maka pertama adalah menyeleksi dan melatih karyawan. Berarti karyawan itu dilatih, dia punya prosedur yang harus dia lakukan ketika mendeliver jasa, sehingga setidaknya setiap jasa yang dideliver dikirimkan kepada pelanggan itu ya mendekati sama lah ya. Jadi
tidak berfluktuasi ya itunya kualitasnya. Kemudian menyediakan insentif terutama bagi karyawan yang berkinerja baik. Nah, ada indikator-indikator standar-standar yang kita tetapkan ketika dia bisa mampu memenuhi ya maka kita kasih insentif. Misalnya ada fitur review yang diberikan perusahaan kepada pelanggan ketika selesai mendapatkan jasa dikasih bintang berapa. Nah, itu salah satu bentuk kita mengukur ya kinerja dan nanti kita kasih insentif. Memantau kepuasan pelanggan. Nah, ini bentuk tadi yang saya sampaikan dia memberikan review gitu ya. Dan yang terakhir adalah melakukan standarisasi. Ada step-step, ada standar-standar, ada hal-hal yang memang harus dilakukan satu persatu detail yang harus dilakukan oleh karyawan ketika mendeliver jasa kepada pelanggan. Nah, ini untuk mengantisipasi variability. Artinya memang jasa itu beragam ketika disampaikan oleh siapa, kapan, di mana dan bagaimana jasa itu disampaikan. Kemudian karakteristik jasa yang ketiga adalah perishability. Artinya jasa itu mudah lenyap, tidak tahan lama, dia tidak dapat disimpan untuk dipakai di kemudian hari. Misalnya maskapai penerbangan ya. Maskapai penerbangan itu ketika saat dia ingin terbang hari ini ternyata ada 5 kursi yang kosong, maka 5 kursi itu tidak bisa disimpan untuk penerbangan berikutnya kan, karena jasa pada saat itu juga di deliver dan dia tidak bisa disimpan kayak barang. Nah, kalau barang tidak laku hari ini 5 barang, maka 5 barang itu bisa dijual di hari berikutnya. Tetapi kalau pesawat di hari itu punya 100 kursi dan ada 5 kursi yang kosong, maka 5 kursi yang kosong tidak akan bisa dijual di berikutnya ya, karena memang jasa just in time dilakukan pada saat itu juga gitu ya. Nah, beberapa implikasi yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi perishability adalah mengelola permintaan. Caranya dengan ya melakukan reservasi ya. Tadi ya kita membuka sebuah kesempatan reservasi, pelanggan bisa melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum menikmati jasa. Kita membuat antrian, jasa disertai dengan jasa pelengkap. Kemudian ada diskriminasi harga, ini juga bisa misalnya diskriminasi harga itu contohnya kalau Sabtu Minggu bioskop itu dimahalkan karena memang itu waktu prime time untuk berrekreasi, tapi kalau Senin sampai Jumat ya jasanya untuk menonton bioskop sedikit lebih dimurahkan karena memang itu jam-jam kerja yang tidak menjadi pilihan. Tetapi untuk meningkatkan penuhnya kursi bioskop bisa distimulasi dengan melakukan diskriminasi harga tadi. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan mengelola penawaran ya dengan cara melakukan kapasitas yang disesuaikan. Ya, jadi jangan ya kita bisa menghitung ketika kita ingin mendeliver jasa jangan terlalu banyak menyediakan misalnya space ya karena bisa jadi memang itu hari-hari yang sifatnya tidak prime time untuk dinikmati jasanya. Kemudian shift kerja juga perlu untuk mengurangi biaya berbagai macam biaya operasional gitu ya, meningkatkan partisipasi karyawan ya kita bisa menstimulus karyawan untuk lebih aktif dalam menikmati jasa kita dengan berbagai macam stimulus misalnya promosi dan sebagainya dan berbagi kapasitas. Nah, ini untuk mengantisipasi. Kemudian karakteristik yang keempat adalah inspirability. Artinya jasa itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang mendelivernya, orang yang mengirimkan jasa itu kepada pelanggan. Nah, jasa itu biasa erat kaitannya dengan seorang penyedia ya, artinya ada karyawan yang menyediakan. Dia nggak bisa dipisahin dari orang yang mendeliver. Artinya ketika jasa itu dideliver itu sangat tergantung pada orang yang mendelivernya, kepada orang yang memberikan pelayanan jasa itu. Maka penting bagi seorang yang bergerak di bidang jasa untuk memberikan step demi step pelatihan dan sebagainya, bekerja lebih cepat, membangun kepercayaan klien melalui kompetensi karyawan itu penting banget gitu ya. Nah, ketika perusahaan ingin mensukseskan aktivitas deliver jasa kepada pelanggan, tentu perlu dilakukan berbagai macam combine strategi pemasaran ya bagi perusahaan penyedia jasa. Di antaranya ada yang bisa dilakukan ya, kombinasi itu adalah pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interaktif. Nah, apa yang dimaksud dengan pemasaran internal? Artinya perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalisasi aktivitas 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Artinya 4 ini harus mampu dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang padu ketika bicara tentang
bagaimana sukses dalam mendeliver jasa. Nah, tentu produk yang dimaksud ini adalah produk jasanya ya, desainnya. Ya, kita kenal dengan atribut yang tadi yang sebelumnya pernah kita bahas ya, desainnya, kemudian apa namanya fiturnya dan macam-macam ya, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan di dalam jasa itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang internal marketing, berarti perusahaan ya harus menyediakan berbagai macam stimulus-stimulus di dalam tubuh organisasi itu sendiri, seperti memberikan pelatihan kepada karyawan, gitu ya, kemudian membentuk kerja tim yang solid, ya, sehingga ketika memberikan layanan jasa menjadi sebuah layanan yang excellent, sebuah jasa itu tersampaikan dengan sangat baik ya kepada pelanggan karena tadi uh, dilakukan pemasaran internal, di mana dibangun seperti prosesnya, ada prosedur-prosedurnya, ada mekanismenya, ada flow aktivitasnya, kemudian dari sisi people-nya ada training, ya, dari sisi human resource-nya ada training, ada rekrutmen orang-orang yang berkompetensi, kemudian di situ ada proses insentif yang adil dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi misalnya physical evidence, dari internal perusahaan tubuh sendiri sangat memperhatikan yang namanya sarana dan prasarana, itu penting ya dalam proses menguatkan kesuksesan strategi dari sisi internal supaya jasa yang disampaikan itu benar-benar sampai dengan sangat baik kepada pelanggan. Nah, kalau yang ketiga yaitu pemasaran interaktif ya artinya karyawan ataupun orang-orang terdepan yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan itu ya mampu membangun hubungan yang baik, interaktif, dua arah dari hati ke hati kepada pelanggan sehingga terjalinlah apa namanya sentuhan-sentuhan yang mampu membuat pelanggan itu merasa nyaman, pelanggan itu kemudian ingin kembali untuk mengulang membeli jasa di situ sampai pada akhirnya mereka loyal, sampai pada akhirnya mereka kemudian puas ya, puas kemudian menjadi loyal kemudian mereka menyampaikan review itu kepada orang lain untuk menikmati jasa yang kita berikan kepada pelanggan awal tadi. Nah, ini beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini beberapa contoh ya dunia jasa lah ya yang bisa kita pahami, kita bisa ketahui. Di antaranya ada jasa perawatan diri, ada jasa perumahan dan macam-macam. Ini teman-teman dapat lebih memperdalam terkait dengan pembahasan ini. Ini tidak kalah penting ketika kita bicara tentang jasa. Kemarin ada beberapa macam hal penting ya sebelumnya ya. Ada beberapa hal penting dalam produk yang kita sudah bahas, ada atribut produk, ada keputusan lini produk, ada merek, ada packaging, ada labeling, kemudian ada yang terakhir itu ada garansi. Nah, kalau di dunia jasa ada hal penting yang juga tidak boleh dilupakan seperti bagaimana mengolah perbedaan. Kemudian bagaimana mengolah kualitas jasa dan yang terakhir bagaimana mengolah produktivitas. Nah, kita coba bahas satu. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita mengelola perbedaan. Apa yang dimaksud dengan mengelola perbedaan? Nah, tadi kita sudah singgung bahwa jasa itu sangat variatif. Artinya ketika dia disampaikan oleh siapa, kapan, di mana, kemudian bagaimana kondisinya itu pasti akan berbeda. Nah, jasa susah sekali untuk menemukan satu kata fix 100% akan sama, tapi biasanya dia lebih cenderung pada indikatornya mendekati lah ya. Kalau hari ini bisa memberikan pelayanan 99%, mungkin besok 98%. Nah, itu yang harus dituju oleh seorang pengelola jasa, dia bagaimana membuat sebuah standar, sebuah cara, sebuah prosedur, sebuah flow of activities yang kemudian mampu memberikan pendekatan yang paling maksimal dalam memberikan jasa yang paling maksimal samanya gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan tidak turun kualitasnya. Nah, itu yang disebut dengan mengolah perbedaan. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa diminimkan sehingga orang merasa ketika datang untuk menikmati jasa yang diberikan itu ya tidak jauh berbeda dengan apa-apa yang selama ini mereka nikmati gitu ya. Walaupun sejatinya hampir dikatakan mustahil untuk memberikan satu kondisi yang sama karena memang dalam mendeliver jasa tadi ada sebuah karakteristik namanya variability. Artinya ya beragam ya. Variability maksudnya, variability artinya beragam ya. Nah, ini cara mengolah perbedaan itu tentu ada 3 item penting dari 7P ya, yang tadi pertama kita bahas terkait dengan marketing mix untuk jasa, yaitu people, process, dan physical evidence. Nah, ini 3 unsur yang memang harus menjadi unsur penting ketika kita ingin mengolah perbedaan. Yang pertama adalah people. Nah, people ini penting untuk diberikan sebuah pedoman atau acuan terkait dengan prosedur. Bagaimana people ini melaksanakan deliver jasa kepada pelanggan. Ada prosedur yang harus
lalui, ada mekanisme yang harus dilewati, ada flow of activities yang memang harus diikuti satu persatu stepnya. Itu perlu dibuat sehingga ketika siapapun yang nanti hadir, karena kadangkala dalam jasa itu turnover apa namanya karyawannya tinggi ya, keluar masuknya tinggi. Hari ini pelanggan ada karyawan ada 4, besok keluar 2. Kita hadirkan karyawan baru. Nah, untuk melatih karyawan baru tentu tentu tidak mudah ya. Nah, tapi kalau dibantu dengan prosedur, mekanisme, ada flow activities, step demi step, step 1 ini, step 2 berikutnya ini, step 3 ini, step 4 lakukan ini, step 5 lakukan itu. Maka akan memudahkan untuk setiap orang yang bekerja di situ untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan standar yang sudah ditentukan. Nah, itu untuk mengelola perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah proses. Nah, bagaimana proses rekrutmen itu penting ya, karena ujung tombak dari jasa itu adalah SDM, human resource-nya. Kemudian yang kedua adalah training, perlu untuk dilakukan training, uniform, misalnya seperti membuat sebuah kesamaan dari sisi identitas, misalnya baju dan semacam-macam ya. Complain, nah ini penting untuk kemudian mengelola perbedaan, artinya komplain-komplain yang masuk dari karyawan itu sendiri ataupun bahkan pelanggan yang menjadi penikmat jasa kita gitu ya, itu perlu direspon, perlu dievaluasi. Dan interaction ini berarti interaksi ya di antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan, kemudian pelanggan dengan karyawan, pelanggan dengan penyedia jasa, untuk menemukan satu formula yang mampu memberikan sebuah formula pendekatan untuk memberikan stabilitas, untuk memberikan konsistensi dalam memberikan pelayanan jasa. Yang terakhir adalah physical evidence. Nah, physical evidence ini biasanya berbicara tentang bagaimana memvisualisasi. Tadi yang saya katakan, memvisualisasikan jasa yang sebenarnya tidak nampak, hakikatnya tidak ada, ya. Hanya bisa dirasakan. Tetapi coba untuk kita visualisasikan dalam bentuk apa sih? Misalnya dalam bentuk fasilitas, sarana prasarana, desain dari berbagai macam fitur yang ada di lokasi, equipment misalnya kayak peralatan ya, kemudian furniture-nya, artefaknya, itu kemudian coba kita hadirkan sehingga menggambarkan kondisi bahwa jasa yang kita layani ini ya memang secara visualisasi hadir gitu ya di mata konsumen, meskipun jasa itu sendiri ya memang hakikatnya tidak bisa dilihat gitu ya. Ini cara yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk sukses dalam mendeliver jasa adalah mengelola kualitas jasa. Nah, ini penting bahwa kita penting untuk mengelola kualitas jasa agar kualitas yang kita suguhkan kepada konsumen itu tidak menurun, atau bahkan kalau menurun serasa tidak menurun bagi konsumen atau tidak jauh dibandingkan jasa yang sebelumnya mereka terima. Yang pertama adalah memberikan bukti langsung. Artinya tangible ini bukan artinya jasanya nampak, tapi ada bukti langsung, ada bukti yang nampak ketika mereka merasakan jasa dari jasa yang diberikan oleh kita gitu ya. Misalnya penampilan dan juga kemampuan dari sarana serta prasarana gitu ya, dari karyawan gitu ya, itu nampak, terasa buktinya. Kemudian kehandalan, reliability, artinya kemampuan seseorang mendeliver jasa sesuai dengan janji yang diberikan. Misalnya kita menjanjikan bahwa konsultasi psikiater yang kita berikan akan menyelesaikan masalah. Nah, itu harus mampu diwujudkan ya dalam bentuk ya memang benar-benar konsumen merasakan ketika dia konsultasi terkait dengan psikologinya ya terasa ada solusi yang diperoleh, ada diagnosa yang betul, ada hal-hal yang memang harus diperbaiki ketika dia pulang dari hasil konsultasinya, karena dia merasa memang apa solusi ataupun sugesti-sugesti yang diberikan memang memberikan dampak yang tepat. Ataupun misalnya kayak seorang dokter memberikan akurasi yang sangat baik terhadap diagnosa penyakit, obat yang diberikan dan sebagainya. Kemudian yang penting dalam mengelola kualitas jasa adalah memberikan insurance, jaminan, keyakinan, rasa percaya bahwa kita punya pengetahuan, kita punya kemampuan, kita punya attitude yang baik dalam mendeliver jasa. Yang keempat adalah empati. Empati artinya ya kita punya kepedulian, kita punya rasa tanggung jawab, punya sebuah rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan. Kita akan respon itu. Kemudian yang terakhir adalah daya tanggap, responsif. Artinya ya pelayanan itu harus cepat, kemudian informasi yang diberikan harus jelas. Nah, itu kalau kita bicara tentang kualitas jasa. Nah, bagaimana? Nah, ini contoh saja, teman-teman bisa lebih memperdalam terkait dengan PowerPoint ini. Ini adalah contoh bagaimana 5 kriteria menjaga kualitas jasa tadi diterapkan dalam
pelayanan rumah sakit ya. Ini teman-teman silakan bisa dibaca. Produktivitas. Ini bagian penting juga dalam mendeliver jasa dengan baik. Yang pertama adalah menyediakan penyedia jasa menyediakan pekerja atau penyedia jasa itu yang terampil. Tentu untuk mendapatkan istilah terampil ini tidak mudah. Dia perlu punya jam terbang, dia perlu pelatihan, dia perlu semangat, motivasi, insentif dan macam-macam yang memang akan mendorong kapabilitas dari seseorang karyawan tadi dalam mendeliver jasa. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas jasa dengan melepaskan sebagian kualitas tertentu. Nah, bisa jadi target-target kualitas yang kita terapkan itu terlalu banyak. Nah, ketika kita terlalu banyak, itu akan membebankan kita sendiri dan akhirnya tidak maksimal dalam memberikan kualitas-kualitas yang justru penting di mata konsumen. Maka ada beberapa kualitas yang perlu kita lepas, standar kualitas yang perlu kita lepas dalam rangka untuk memaksimalkan kualitas-kualitas yang lebih penting di mata konsumen. Nah, ini tentu tidak mudah, juga butuh riset, butuh pendalaman apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan standarisasi produksi. Nah, ini sudah kita bahas ya. Yang keempat adalah mengurangi dan menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. Nah, ini artinya ada kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kita ingin mendeliver jasa. Pelanggan punya kebutuhan. Nah, kadangkala solusi yang kita berikan itu belum cukup. Kita perlu menghadirkan solusi terbaru dengan cara menambah fitur terbaru atau bahkan menambah model jasa terbaru yang sebelumnya kita punya varian jasa tertentu untuk misalnya menghilangkan kutu rambut. Ternyata dengan cara mencuci dan menggunakan sampo tertentu tidak cukup efektif atau bisa tetapi perlu proses yang lama. Nah, kita punya cara yang cepat, misalnya kita menggunakan satu alat tertentu yang kita hadirkan dari luar negeri dan sebagainya. Ini bentuk kita menghadirkan satu solusi terbaru dari produk jasa yang terbaru. Kemudian yang kelima, merancang jasa yang lebih efektif. Ya, efektif itu artinya ya mencapai tujuan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu ya. Misal tadi butuh ya bisa lebih cepat dan lebih bisa menjamin 100% hilang. Nah, ini bentuk kita efektif ya. Kemudian mencapai tujuan gitu, tercapai kebutuhannya. Yang keenam adalah memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengganti tenaga kerja perusahaan dengan tenaga pelanggan. Artinya gini, tidak semua jasa yang diperoleh oleh pelanggan itu dideliver oleh penyedia jasa, oleh karyawan. Bisa aja dia melayani sendiri. Misal ada juga banyak perusahaan pencuci ataupun laundry yang juga menerapkan konsep mencuci sendiri, ya gitu kan. Jadi tidak selalu harus dicucikan oleh seorang karyawan, tetapi dia datang, hidupin mesin, cuci sendiri, menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak laundry dan perlu dikasih insentif. Insentifnya misalnya seperti apa ya? Mengurangi harga misalnya, atau menjadi member, ataupun kemudian ya suatu saat bisa diberikan kesempatan untuk membuka cabang yang lain. Itu bentuk dari insentif dan menghargai pelanggan-pelanggan yang selama ini tetap loyal, tetap setia. Yang ketujuh adalah memanfaatkan kekuatan teknologi untuk memberikan akses kepada pelanggan untuk pelayanan yang lebih baik gitu ya. Nah, ini pasti ya. Hampir semua lini baik dalam produk gitu ya, baik produk itu tangible atau intangible, pasti membutuhkan unsur keterlibatan teknologi. Ini tidak bisa tidak untuk kedepannya. Kalau tidak ya bisa nggak jasa itu tetap eksis ya, bisa aja, tetapi akan kalah saing lah ya, dengan mungkin orang-orang yang baru saja terjun karena dia melibatkan teknologi. Nah, sayang sekali ketika aktivitas jasa ataupun bisnis jasa yang sudah kita bangun bertahun-tahun mudah sekali disalip oleh orang yang dalam tanda kutip baru kemarin sore datang karena adanya bantuan teknologi. Nah, ini beberapa hal ketika kita bahas tentang jasa.